Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang percobaan data preparation with Pandas dalam modul Python for Data Analysis Unimi. Nah, di sini ada read and write gitu. Nah, bagaimana cara kita melakukannya? Yang pertama kita harus import terlebih dahulu Pandasnya. Di sini saya akan import panasnya yaitu as PD, jadi si panas ini sebagai PD. Kita coba eksekusi dan eksekusi tersebut berhasil. Nah, selanjutnya kita bisa uh, membuat data frame gitu, dimana data frame ini berbentuk tabel ya. Di sini kita bisa melihat kalau ini merupakan sebuah kolomnya, ada kolom sound dan juga ada kolom pay. Nah, untuk barisnya itu ada baris pertama yaitu orang A dan baris kedua yaitu orang B. Begitu juga di P itu ada baris pertama 50, baris kedua yaitu 30. Dan kita juga bisa mengubah indeks dari sebuah database data frame tersebut yaitu dengan menambahkan indeks sama dengan indeks pertamanya mau apa produk satu dan indeks yang keduanya itu produk dua. Dan jika kita panggil si variabelnya maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya ya, di sini ada series gitu. Dimana si series ini bedanya sama data frame itu, series ini biasanya berbentuknya ke list gitu. Namun data frame itu ke tabel. Nah, ini contoh dari series. Jika kita run seriesnya 1 2 3 4 5 maka akan muncul list 1 2 3 4 5 dengan indeksnya yaitu 1 2 3 4 5 juga. Namun kita juga bisa series sebagai salah satu kolom di data frame gitu. Sehingga si indeksnya juga kita masih uh, bisa ubah secara manual gitu. Contohnya seperti ini. Uh, ini indeksnya dan ini juga series yang ditulisnya. Dan ya, jika kita run maka indeksnya akan berubah tidak seperti yang awal yaitu masih 0 1 2 3 4 5 karena pada dasarnya indeks itu secara defaultnya itu berbentuk integer. Di sini kita ubah menjadi string 1 2 3 4 5. Nah, selanjutnya kita akan mencoba bagaimana membaca file CSV gitu. Nah, caranya tuh kita cukup menuliskan sintak create CSV dan juga direktori di mana file tersebut disimpan. Di sini saya sudah menguploadnya di direktori tersini. Nah, cara paling mudah untuk mengetahui di mana direktorinya itu dengan cara di kamu kita klik si file yang diinginkan, kemudian copy paste. Nah, di sini ketika kita copy paste di sini itu memunculkan direktori dari si file CSV-nya. Nah, di sini kita bentuk dulu si variabelnya dan ketika kita panggil si variabelnya maka akan menampilkan data dari CSV.
kita juga bisa memanggil sebuah sebuah data yang ada pada kolom tertentu gitu dengan cara menuliskan kolomnya. Di sini kan ada kolom spesies gitu. Nah, kita coba panggil dengan df spesies, maka akan tampil data-data yang ada pada kolom spesies. Nah, kita juga bisa lebih spesifik gitu. Misalnya ingin melihat data yang ada pada kolom spesies dengan baris ke 100 gitu. Maka di sini akan tampil data ke 100 yaitu iris Pyrginia. Nah, di sini kita akan melihat. Nah, selanjutnya ada columns di mana kita bisa melihat ada columns apa aja gitu di file CSV kita. Nah, di sini ada ID, sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan species. Nah, untuk melihat tipe dari sebuah kolom itu dengan menggunakan type gitu. Nah, di sini kolom sepal width ini memiliki tipe data plot. Dan untuk melihat keseluruhannya kita bisa langsung aja di types. Maka akan tampil dari ID sampai ke spesies itu merupakan tipe datanya apa gitu. Selanjutnya kita akan menggunakan series describe gitu, di mana si describe ini untuk memperoleh statistika deskriptif dari suatu kolom data frame series gitu. Nah, contohnya di sini kita akan melihat sepal width cm gitu. Jika kita menggunakan describe maka akan menampilkan data statistik. Nah, jika kita ingin melihat domainnya saja, di sini juga akan muncul. Oh, di sini harus di domainnya. Dan di sini juga saya akan melihatkan data yang unik itu menggunakan unique. Data yang unik pada kolom spesies itu ada iris setosa, iris versicolor, iris virginica. Terus kita juga bisa melihat data yang memiliki nilai unik pada series tersebut gitu. Menggunakan unique. Ada 3. Dan di sini ada value counts, itu sama dengan unique, tapi dihitung beberapa kali nilai unique tersebut muncul di series tersebut. Contohnya di spesies ada iris setosa muncul 52 kali, seperti color muncul 50 kali, dan lain-lain. Terus kita juga ada TF count, di mana untuk menghitung banyaknya value di setiap kolomnya. Dan yang null itu yang nilainya kosong tuh tidak terhitung gitu. Nah, di sini semuanya ada 152 kecuali sepaleng, di mana di sepaleng ini ada 3 data yang null. Selanjutnya kita akan mencoba grouping. Nah, di sini kita akan mencoba groupingnya gitu. Di sini ada grouping by kolom apa gitu. Nah, kita cobanya menggunakan spesies gitu dan menghitung dari ID-nya gitu, ada berapa spesies. Nah, ternyata di spesies itu ada 3 data dengan iris setosa, iris versicolor, dan iris virginica gitu. Jadi ada 3 jenis gitu kalau di sini. Dan mereka tuh
itu ada 52. Nah, di sini selanjutnya ada indexing dan selecting. Nah, untuk mengakses, misalnya kita ingin mengakses kolom ketiga, maka di sini kita isikan 3 gitu. Maka kolom ketiga itu apa sih? Di sini tuh ada 0, 1, 2, 3 gitu. Nah, jadi akan menampilkan peta length CM gitu. Semua data yang ada pada peta length CM. Dan kalau misalnya kita ingin hanya menampilkan baris tertentu, misalnya di sini 1 sampai 3 gitu. Nah, kita akan yang dari awalnya gitu. Jadi 1 sampai 3 itu artinya. Dan untuk kolomnya itu ditampilkan semua gitu. Yang artinya titik 2 itu. Di sini juga ada contoh untuk menampilkan hanya baris 1, 9, sama 150 pada semua kolom. Nah, selanjutnya di sini ada eh, kita juga bisa melihat data tertentu gitu. Misalnya kita ingin melihat baris ke-33 pada kolom sepal with CM dan hasilnya itu adalah 42 gitu. Dan di sini juga ada kita ingin melihat dari baris sampai 0 sampai indeks ke 0 sampai ke 3 gitu. Dari kolom sepal with CM dan sepalik CM gitu. Maka akan muncul seperti ini. Nah, kita juga dapat memanipulasi indeks pada data frame dengan menggunakan metode setIndex gitu kan. Nah, metode ini mengubah kolom yang kita jadikan argumen sebagai indeks gitu. Contohnya seperti ini. Jadi si ID ini seolah-olah sebagai indeks gitu. Nah, selain ilog dan lodge dan ilodge ini ada juga kita bisa menggunakan slicing data frame secara konvensional juga. Contohnya di sini kolom kolom spesies yang Iris virginica gitu. Nah, yang false itu berarti bukan Iris virginica dan yang true itu Iris virginica. Nah, ini juga kayak kondisional ya. Jadi di mana akan menampilkan data yang sepal length CM-nya lebih dari 6 dan juga spesiesnya itu Iris virginica. Kita lihat di sini sepal length-nya lebih dari 6 semua dan spesiesnya Iris virginica semua. Dan selanjutnya di sini kita akan menggunakan metode isin gitu. Is in. Nah, kita lihat di sini DF kolom spesies ini yang dalamnya iris versi kolom dan iris virginica dan akan muncul hanya data yang spesiesnya iris versicolor dan iris virginica. Dan ini juga ada kita bisa menggunakan where gitu sebagai untuk memfilter gitu. Contohnya kita di sini membuat sebuah variabel filter dulu terlebih dahulu di mana kolom sepaleng CM yang lebih dari 6 gitu. Nah, di sini kita filter dan yang misalnya yang none itu bukan lebih dari 6 gitu. Ini kan sepalengnya lebih dari 6 maka akan ditampilkan. Dan yang none ini merupakan yang false gitu. Selanjutnya kita akan coba merging gitu dengan cara menggunakan concat. Pertama-tama kita definisikan terlebih dahulu data frame 1 dan data frame 2.
kemudian kita merging dengan concat, di mana hasil dari merging ini adalah sebuah data frame yang sama dengan data frame 1 digabungkan dengan data frame 2. Di sini terlihat di sini ada data frame 1 dan di sini juga ada data frame 2 gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya aksisnya itu diganti menjadi satu gitu. Nah, kalau misalnya jadi satu, maka akan menambahkan kolom dari data frame 2 ke data frame 1 gitu. Jadi lebih ke horizontal. Nah, di sini kan terlihat gitu di sini karena si kolomnya sama itu maka akan digabungkan secara langsung gitu karena kolomnya sama. Nah, kalau misalnya aksisnya satu itu kolomnya bakal tetap dipisah gitu. Namun dimasukkan ke data frame 1. Nah, di sini juga ada merging menggunakan left gitu. Nah, kita bisa lihat di sini kita akan join data frame 1 dengan data frame 2 gitu bagaimana joinnya itu dengan left gitu. Nah, di sini uh, suffix 1 dan R suffix 2 itu untuk menjadi membedakan nama-nama dari setiap kolom. Selanjutnya di sini ada merging menggunakan join left gitu dan ternyata merging itu ada bisa metodenya ada outer, inner, left dan right gitu dan sini akan saya contohkan menggunakan left gitu. Dimana kita akan coba join antara data frame 1 dan dengan data frame 2 bagaimana metodenya itu dengan left dan di sini ada LX suffix 1 dan 2 ini untuk nama-nama kalau ada kolom yang sama. Nah, kalau lab di sini akan menggabungkan seluruh kolom-kolom pada data frame 1 dengan data frame 2 yang beririsan itu memiliki nama kolom yang sama dengan data frame 1. Nah, maka akan kemudian di sini juga ada merging di mana merging menggunakan join gitu kan. Di sini kita definisikan dulu data frame dengan kolom key dan A gitu. Dan juga isinya dan ini ada data frame keduanya juga. Gitu. Dan di sini kita set indeksnya itu key gitu kan. Nah, sini kita akan coba join secara live gitu di mana kolom A dan B itu yang akan di joinkan dan ini adalah hasilnya. Kemudian di sini ada data cleaning yaitu data conversion gitu di mana kita akan mengkonversi tipe datanya gitu. Contohnya dari integer ke float gitu dan sini kita akan coba mengubah yang spesies ini menjadi string gitu. Itu dengan menggunakan astype. Nah, di sini ada data cleaning null values gitu. Nah, sini kita akan menghitung data yang ada nilai kosongnya gitu. Di sini ada sepal CM dengan 3 data kosongnya. Kita juga bisa melihat info dari menggunakan kita juga bisa melihat uh, data kosong menggunakan info gitu. Nah, di sini ada terlihat yang non nullnya itu
ada 152, 152, dan yang ini ada 149. Nah, di sini kita akan mencoba mengisi data null dengan nilai main gitu. Jadi kolom sepal yang CM kan di sini ada nilai kosongnya gitu, di mana kita akan isikan dengan mainnya dari sepal gitu. Dan jika kita lihat di sini terjadi sepal CM tersebut sudah tidak memiliki nilai nol lagi. Kita juga bisa menghapus baris yang mempunyai data yang duplikat gitu dengan cara drop duplicate gitu. Di sini akan terlihat yang asalnya ada 152 itu menjadi 150. Itu menghapus data-data yang duplikat. Nah, kita juga bisa membuang uh, baris yang secara spesifik gitu. Misalnya kita akan membuang menghapus indeks ke 0 gitu, maka di sini indeks ke 0-nya akan menghilang. Dan kita juga bisa menggunakan beberapa gitu baris. Contohnya kita ingin menghapus 0, 3 sampai 5. Nah, di sini data 0, 3 sampai 5 itu hilang. Nah, di sini itu sorting. Kita bisa sort sebuah data berdasarkan kolom gitu. Itu mau dari yang terbesar atau yang terkecil gitu. Nah, di sini kita coba sepal with CM yang itu dengan sorting dari yang terkecil ke yang terbesar itu. Maka data akan diurutkan secara yang terkecil sampai ke terbesar. Nah, untuk mengembalikannya kita bisa menggunakan reset index. Nah, kita akan assigning petal area gitu. Caranya itu dengan petal area ini akan ditampilkan yaitu dengan 0,5 dikali pedal width cm sama pedal length cm, maka akan menampilkan petal area gitu. Dan jika kita run di sini untuk renaming yaitu mengganti nama kolom gitu kan. Di sini sepal length cm diganti jadi panjang daun, sepal width cm dengan lebar daun. Kemudian nah di sini kita bisa refresh. Contohnya di sini ada df species unique gitu kan, untuk melihat nilai yang unik gitu. Kemudian kita rename spesies dari kolom spesies itu yang iris setosa jadi setosa aja, setosa dan lain-lain. Dan kita run. Nah, di sini kita yang is setosa ini diganti gitu namanya gitu. Nah, jadi kita lihat is setosa dan yang misalnya yang setosa maka akan masuk ke setosa, dan yang bukan setosa akan masuk ke not setosa. Nah, di sini ada re-assigned column gitu yang di sini kan. Dimana kita akan membuat dulu kondisionalnya. Terus kalau misalnya si luasnya ini kurang dari 2 maka akan small. Kalau misalnya kondisional ini maka akan medium, kondisional ini maka akan large gitu. Nah, dimana kita akan mencoba di petal area gitu, dimana petal area ini kalau misalnya
apply kategori luas, maka akan muncul. Nah, di sini peta areanya ada yang small, medium, gitu, large, dan lain-lain gitu. Terus di sini juga kita bisa ada dummies gitu, di mana untuk mengubah kolom kategorikal menjadi data numerik. Di sini juga ada pd_do_datetime digunakan untuk mengubah input menjadi tipe data timestamp. Kemudian di sini ada hot encoding dan labeling encoding, di mana di sini kita akan mencobanya. Nah, kita juga bisa mengaplikasikan one hot encoding ini itu dengan cara misalnya kita bikin database-nya, terus ada variabel def new yang terus seperti ini. Mungkin correlation gitu, dimana di sini ada df correlation gitu ya. Dan hasilnya seperti ini. Terima kasih, mungkin itu aja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.